Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap bersemangat walaupun kita belajar dari rumah saja ya. Baiklah, minggu ini Ibu akan menjelaskan materi dinamika rotasi. Dinamika rotasi artinya bermacam-macam benda yang berrotasi atau berputar. Kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang penyebab benda berrotasi atau benda berputar yang disebut dengan momen gaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memformulasikan pengaruh torsi pada sebuah benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi. Jadi sebenarnya apa momen gaya itu? Pada gerak rotasi, sesuatu yang menyebabkan benda untuk berrotasi atau berputar disebut dengan momen gaya atau torsi. Atau dengan kata lain, momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda berrotasi atau berputar. Secara fisika, momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak lengan gaya, atau disimbolkan torsi atau tau itu sama dengan F dikali R dikali dengan sin theta. Dengan F ini adalah gaya, R ini adalah jarak atau lengan gaya, dan theta atau alpha itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dan lengan gaya. Jadi jika gaya membentuk sudut 90 derajat terhadap R, maka tau itu cukup sama dengan F sama dengan F dikali dengan tau sama dengan F dikali dengan R, karena nilai sin 90 itu sama dengan 1. Jadi cukup saja tau sama dengan F dikali dengan R. Dengan tau satuannya adalah Newton meter, F satuannya adalah Newton, dan jarak satuannya adalah meter. Momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu proses itu dirumuskan dengan sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah dengan torsi 3, atau tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3 sampai dengan tau ke N. Ini maksudnya jika ada 4 buah gaya maka sampai dengan tau 4. Jika hanya ada 2 maka cukup sampai dengan tau 2. Jadi N ini di sini maksudnya beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau ada 7 maka sampai tau 7. Kalau hanya ada 2 berarti hanya sampai tau 2. Kemudian kita akan menentukan arah dari momen gaya untuk menentukan nilai positif dan negatif. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, ini contoh tangan kanannya ya, tangan kanan. Nah, tangan kanan ini misalnya jika arah momen gaya tau itu tegak lurus terhadap R dengan F, jika R dan F terletak pada bidang yang lurus sumbu putar, maka vektor torsi arahnya sepanjang sumbu putar menurut kaidah tangan kanan. Ini maksudnya ini adalah jaraknya tadi, ini F yang memutar ya, putar. Jadi kalau dia tegak lurus, maka torsi arahnya sepanjang sumbu putar, berarti ke sini. Itu artinya berlawanan arah dengan jarum jam untuk nilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa torsi berarah positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau dia bernilai positif torsi, justru dia arah rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam. Tetapi kalau dia negatif berarti sebaliknya. Ini salah, ini negatif. Maka dia searah dengan jarum jam. Jadi searah. Negatif dia searah dengan jarum jam, kalau positif dia berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk lebih pahamnya kita langsung bahas ke contoh soal. Di contoh soalnya yang pertama, batang AB panjangnya 2 meter. Jadi AB ini 2 meter dengan poros titik A dengan gaya F sebesar 12 Newton. Sedangkan antara F dengan R membentuk sudut 60 derajat.
Maka tentukan momen gaya. Torsi tadi kita sudah ketahui, itu rumusnya F dikali R dikali dengan sin theta. Maka F-nya adalah 12, R-nya tadi diketahui panjang batang itu adalah 2 meter, sedangkan sudutnya itu adalah 60 derajat. 12 kali 2 ini 24. Sin 60 itu setengah akar 3. Maka 24 bagi 2, 12. Hasilnya adalah 12 akar 3 Newton meter. Artinya, besar momen gaya pada batang AB itu adalah 12 akar 3 Newton meter. Contoh selanjutnya, sebuah batang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Jadi batang ini 140 cm nih totalnya. Totalnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing F1, F2, dan F3. Jadi ini F1, F2, dan F3. Lihat, masing-masing F1, F2, dan F3 ini tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. F1 besarnya 20, F2 10, dan F3 40. Maka yang ditanyakan, besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massa. Pusat massa itu artinya berada pada tengah batang. Jadi kalau panjangnya 120 ya kita ambil tengah-tengahnya, dibagi 2 berarti 70 cm. Nah, di sini dia. Nah, ini 70 cm, yang ini juga 70 cm. Ini kita bagi 2, jawabannya 70 cm. Jadi jaraknya nanti titik pusatnya adalah pada 70 cm. Sekarang kita hitung besar momen gaya. Tadi rumusnya adalah torsi sama dengan kalau ada 3 buah gaya maka tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Sedangkan rumusnya karena dia membentuk sudut 90 derajat cukup F kali dengan R1 tambah dengan F dikali dengan R2 ditambah dengan F dikali dengan R3. Ini F3 ya, ini F2, F1. Nah, kita lihat F1 terhadap titik tengah. Karena dia berada di atas, maka dia kita putarnya ke tengah sini. Nah, ini putarannya kan searah dengan jarum jam. Putaran searah dengan jarum jam. Maka apabila searah dengan jarum jam, maka sudah menunggu nilai negatif torsinya. Dengan F-nya berapa tadi? F1 20. R1 dari awal ke titik ini berarti jaraknya adalah 70 cm, maka 0,7 dijadikan meter. F2 10 Newton. Kita lihat dulu F2. F2 dari bawah dia putarnya ke sini. Nah, artinya putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Apabila berlawanan arah maka nilainya adalah positif. 10. R2-nya adalah dari F2 ke titik tengah itu tidak sama dengan F1 ke titik tengah, maka dari sini kalau di sini sisanya adalah 40, ya kan? Kalau dari tengah jumlahnya 70, maka jarak R2 sama dengan 70 dikurangi 40. Itu adalah 30. Atau 0,3. Sekarang F3. F3 itu 40 nilainya. Kita lihat dulu F3. F3 dari bawah dia putarannya ke sini. Maka searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka ini bukan positif tapi negatif. Kita masukkan nilai F3 itu 40. F3 ke titik tengah sama jaraknya berarti 70, berarti 0,7. Kita hitung. Ini min 20 kali 0,7 sama dengan min 14. 10 dikali 0,3 itu sama dengan 3 dikurang 40 kali 0,7 itu sama dengan 28. Maka min 14 tambah 3 dikurang 28 itu